Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivina Tijatus Salasia dengan NIM 205122210 dari kelas Studio Desain 2F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat dan tugas kelima yang telah saya buat di Studio Desain 2. Untuk tugas keempat kali ini saya memiliki proyek dengan judul Village Head Post, yang artinya gardu pos atau pos jaga. Fungsi dibuatnya gardu pos ini yang pertama tentunya sebagai tempat untuk keamanan, yang kedua sebagai tempat berkumpul 5-8 orang, yang ketiga juga sebagai tempat dijadikannya shelter atau tempat untuk berteduh. Untuk site ini berlokasi di perumahan Bona Sarana Indah, Kebonanas, Tangerang, Banten. Dari site tersebut saya mendapatkan data analisis. Yang pertama, sinar matahari yang berada di area site terbilang cukup terik. Yang kedua, dikarenakan pada area site memiliki banyak pepohonan, maka potensi angin yang masuk terbilang cukup besar. Untuk selanjutnya ada konsep desain. Saya mengambil inspirasi dari bentuk atap rumah adat Sulanyanda yang memiliki bentuk miring agar memudahkan air hujan dan kotoran mudah jatuh ke bawah. Selanjutnya untuk transformasi saya menggunakan bentuk bending yang kemudian saya tambahkan bentuk atap rumah adat Sulanyanda, lalu saya tambahkan kolom pada bagian samping bangunan agar bangunan dapat berdiri kokoh. Selanjutnya saya menambahkan bagian atap luar bangunan yang berfungsi untuk menahan sinar matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan dan juga berfungsi sebagai shading bangunan. Di sini ada bentuk transformasi desain yang telah saya buat. Lalu untuk ukuran bangunan ini memiliki tinggi 280 cm dengan lebar 400 cm. Lalu pada bagian kiri bangunan saya menambahkan pagar yang memiliki ketinggian berbeda-beda dan memiliki celah agar tidak memblok visual dari arah dalam keluar bangunan, dan pagar ini berfungsi sebagai keamanan untuk bangunan tersebut. Selanjutnya di sini ada building part atau bagian-bagian dari bangunan ini. Yang pertama ada bagian shading bangunan yang berfungsi sebagai penahan sinar matahari, dan yang kedua ada bagian atap utama dari bangunan yang berfungsi sebagai memudahkan air hujan dan kotoran jatuh ke bawah. Di sini ada bagian utama dari bangunan tersebut, lalu ada bagian pagar dari bangunan yang berfungsi sebagai keamanan, dan yang terakhir ada bagian penyangga dari shading bangunan agar shading bangunan dapat berdiri dengan kokoh. Material yang saya gunakan adalah material bambu, karena sifat bambu yang mudah dibentuk dan juga sifat bambu yang mudah untuk dirawat, dikarenakan bambu memiliki perawatan yang sangat murah. Di sini ada gambar teknik dari bangunan ini, ada gambar situasi, ada gambar zona, ada gambar dampak, dan juga potongan. Yang terakhir ada detail connection atau detail sambungan. Yang pertama ini ada detail dari roof connection atau bagian dari detail atap tersebut. Terus selanjutnya ada detail fondasi. Fondasi dari bangunan ini menggunakan fondasi konkrit atau fondasi beton. Dikarenakan jika bambu langsung ditanam ke bagian tanah akan memudahkan bambu ini lapuk, maka dari itu saya menggunakan fondasi beton agar bambu dapat bertahan lama. Dan ini di sini ada bagian detail dari shading bangunan. Kemudian pada bagian bawah di sini ada model 3D dari bangunan saya yang telah saya buat. Ada node view, ada S-view, dan ada spot view. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari tugas kelima yang telah saya buat dengan project name Underdark Automation. Untuk tugas kelima ini saya mengambil site di Taman Kesehatan BSD Tangerang, Banten. Desain ini menggunakan konsep bentuk trigonium dengan memperbanyak bentuk segitiga pada bagian atap dan dindingnya agar bagian ini terlihat lebih menarik, maka pada bagian atap dan dinding dibentuk seperti bervolume. Selanjutnya untuk transformasi dari desain, yang pertama ada inspirasi desain. Saya menggunakan inspirasi yang sama, yaitu menggunakan bentuk rumah adat Sulanyanda yang kemudian pada bagian atas saya perkecil dan pada bagian depan saya perpanjang ke atas. Lalu
Pada bagian bawah atap saya lengkungkan dan saya lebih runcingkan agar pada bagian kiri bangunan ini dapat berguna sebagai penyangga bangunan. Lalu selanjutnya saya tambahkan dinding bangunan yang berbentuk kotak. Lalu pada bagian depan bangunan saya tambahkan kursi, dan pada bagian belakang bangunan saya tambahkan kolom agar si bangunan dapat berdiri dengan kokoh. Dan di sini ada transformasi dari bentuk bangunan yang telah saya buat. Yang pertama, di sini ada bentuk awal dari bangunan tersebut. Bangunan dengan bentuk awal ini atapnya dibuat tinggi ke atas agar bangunan dapat dilihat dari kejauhan. Lalu dibuat bercela agar bangunan ini dapat memanfaatkan angin yang berada di area side. Selanjutnya, pada bagian belakang bangunan, kolom dibuat lebih kecil, lalu ada bagian yang dinaikkan dan dibentuk seperti bervolume agar pada saat di bagian belakang bangunan terkesan memiliki atap walaupun bangunan ini memiliki celah-celah. Terakhir, jadi pada bagian kiri bangunan, di sini ada pintu masuk dari bangunan tersebut. Kemudian pada bagian dinding dibuat seperti menempel ke tanah agar pada bagian tersebut digunakan sebagai kursi sender. Selanjutnya di sini ada gambar teknik dari bangunan, ada gambar denah, gambar potongan AA, dan gambar potongan bebek. Pada bagian atas di sini ada gambar tampak digital, ada tampak depan, tampak belakang, dan juga tampak samping. Lalu selanjutnya untuk material, saya menggunakan material bambu dengan alasan yang sama seperti tugas keempat. Selanjutnya di sini ada desain model yang saya buat, ada north view, ada south view, dan ada east view. Yang terakhir di sini ada detail sambungan. Ada detail dari fondasi bangunan. Saya menggunakan detail konkrit dikarenakan bambu yang mudah lapuk, maka dari itu saya menggunakan fondasi konkrit agar bambu dapat bertahan lama. Selanjutnya di sini ada sambungan dari kolom bangunan. Jadi kolom-kolom bangunan ini menggunakan sambungan yang sama seperti ini. Yang pertama-tama dibentuk seperti bolongan pada bambu yang akan dimasukkan bambu kecil, dan bambu kecil ini berguna untuk menyambungkan antar bambu. Kemudian di sini ada montase dari desain tersebut. Jadi pada bagian ini di sini ada pintu masuk bangunan, lalu pada bagian yang menempel ke tanah ini adalah kursi sender yang dibuat untuk outdoor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.